Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan ini dengan dosen pengampu Ibu Yori Hardayani SIP MSI, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan terdiri dari saya Atika Almaida Nasution, lalu Shanda Adelin, Aldi Noviansyah, Elisa Nampun, dan Saud Martua akan mempresentasikan materi tentang ekologi dan teknologi pemerintahan. Berikut penjelasannya. Ekologi adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Kata ekologi pertama kali dikemukakan oleh Reuter pada tahun 1865, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah atau lingkungan tempat tinggal, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan lingkungannya, hubungan antara tumbuhan dengan binatang, atau dengan komunitasnya, atau hubungan dengan alam sekitarnya. Ryder mengembangkan lebih lanjut pengetahuan ekologi yang didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan total atau organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik. Definisi ini merupakan pengertian ekologi yang bersifat umum. Menurut Ermaya Suradinata pada tahun 1996, ekologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai kehidupan dalam hubungannya dengan lingkungan, baik dalam kehidupan pada lingkungan internal maupun hubungan dengan eksternal. Ekologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari proses keterkaitan hubungan baik yang bersifat organisme maupun anorganisme dengan lingkungan alam maupun sosial. Selanjutnya, kaitan ekologi dengan pemerintahan. Pandangan ekologi atau sudut pandang ekologi pemerintahan mengkaji kehidupan sosial dengan berbagai aspek dan fenomena yang mempengaruhi dan berkaitan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas, baik ditinjau dari sisi kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusianya. Ekologi sebagai ilmu pengetahuan kaitan erat dengan ilmu-ilmu lain, baik hubungannya dengan ilmu alam seperti fisika, ilmu kimia, maupun ilmu bumi antariksa. Demikian juga hubungannya dengan ilmu sosial, yaitu mencakup dan mempelajari peran ekosistem terhadap kehidupan manusia dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ekologi pemerintahan dapat mewujudkan suatu keadaan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi suatu negara. Dengan memanfaatkan segala aspek yang ada dalam lingkungan, maka proses penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih mudah mencapai tujuan negara. Peran ekologi dalam penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan faktor determin dari kekuasaan pemerintahan negara atau pelaksana kebijakan pemerintahan yang umumnya merupakan peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut dibuat dan dilaksanakan supaya rakyat dan pemerintahan tidak mungkin dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan terlepas dengan lingkungan. Selanjutnya, pengertian ekologi pemerintahan. Aristoteles dalam bukunya Politika menyatakan negara adalah suatu masyarakat paguyuban yang paling tinggi di atas masyarakat paguyuban-paguyuban lainnya, yang bertujuan mencapai kebaikan yang paling tinggi dan mulia di atas tujuan-tujuan masyarakat paguyuban di dalamnya. Menurut Ermaya Suradinata, ekologi pemerintahan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia, lembaga pemerintahan, dan lingkungan alam maupun sosial antara manusia sebagai yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan saling menyesuaikan antara manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara. Perkenalkan, nama saya Saud Martua Simanjuntak, NPM D1D020060, Ruang Lingkup Ekologi Pemerintahan. Ermaya Suradinata mengungkapkan bahwa ruang lingkup atau bahasa ekologi pemerintahan mencakup 5 pilar, yaitu 1. Manusianya, 2. Lingkungannya,
3 organisasinya, 4 aparatur pemerintahan, 5 peraturan perundang-undangan. Partisipasi manusia sebagai warga masyarakat, kondisi lingkungan, dan aparat pelaksana pemerintahan perlu ditunjangi dengan aturan-aturan sebagai kebijaksanaannya yang memperhitungkan masa yang akan datang. Menurutnya, akibat pengaruh globalisasi terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan antara lain sebagai berikut. 1. Manusianya semakin lama semakin cerdas, kebutuhan semakin meningkat, dan menuntut lebih banyak dari pemerintah. B. Lingkungan internal dan eksternal sebagai suatu sistem dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan perlu terus-menerus dipelajari, dilakukan, dikembangkan, dan diperuntukkan untuk masa yang akan datang. C. Norma-norma sosial dan perikemanusiaan semakin menunjukkan bahwa ketidaksadaran martabat manusia, kepribadian, dan tak universalnya ingin supaya lagi dihargai baik oleh masyarakat itu sendiri maupun di pemerintahan. D. Warga negara semakin sadar akan perlunya pendidikan, tuntutan keikutsertaan dalam partisipasi dalam pemerintah dan pembangunan. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah negara tidak hanya terbatas lingkup dalam negeri saja, melainkan juga aktivitas di luar negeri, dan menunjang para pengusaha besar dalam negeri untuk berkiprah menanamkan modal di luar negeri. Hubungannya dengan luar negeri oleh pemerintah dan masyarakat diharapkan membawa implikasi peningkatan kesejahteraan bagi warga negara yang ada di dalam negeri. Diperhitungkan pembangunan industri yang berskala besar yang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, kondisi alam, dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Noviansa, NPM D1D020078. Di sini saya akan membahas materi tentang faktor-faktor ekologi pemerintahan. Ada beberapa cara untuk menganalisis faktor-faktor ekologi pemerintahan. Salah satunya adalah dengan cara menganalisis sistem pemerintahan bernegara secara lebih lengkap di antara sejumlah sistem pemerintahan yang ada. Cara lain adalah dengan melihat dari sisi dimensi pemerintahan atau ruang lingkup pemerintahan yang sebenarnya, yaitu dengan menganalisis dimensi lingkungan pemerintahan yang mencakup dimensi lingkungan fisik dan dimensi lingkungan masyarakat atau sosial. Untuk lebih jelasnya, lingkungan fisik pemerintahan dan lingkungan sosial pemerintahan akan diuraikan dalam bagian masing-masing berikut ini. Yang pertama yaitu lingkungan fisik pemerintahan. Pada dasarnya lingkungan fisik adalah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara. Dalam lingkungan fisik ini juga termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berpotensi dalam lingkungannya. Dengan pengetahuan lingkungannya, fisik dapat dijelaskan perkembangan dan pengaruh hubungan lingkungan dengan kehidupan manusia, serta sebaliknya pengaruh kehidupan manusia terhadap lingkungannya, baik yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung. Dari hubungan dan pengaruh lingkungan fisik terhadap manusia, lingkungan fisik pemerintahan dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu letak geografi, sumber daya, dan kekayaan alam, serta penduduk atau manusia sebagai lingkungan fisik. Yang A, lingkungan geografis. Dengan melihat bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang besar, maka pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan bernegara dapat dikelompokkan atas 7 dimensi pengaruh lingkungan negara dan pemerintahan, yaitu yang pertama, letak negara dalam rotasi bola dunia. 2, bentuk daratan. 3, bentuk air. 4, kesuburan tahan dan mineral. 5, iklim. 6, bentuk fisik penduduk negara. 7, besar kecilnya wilayah negara. Yang B, sumber daya dan kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan alam adalah berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material dalam kehidupan bumi, baik berupa benda cair maupun benda padat yang dapat memberi manfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. Yang C, penduduk. Penduduk adalah orang yang tinggal di daerah tersebut atau orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Yang kedua, lingkungan sosial pemerintahan. Lingkungan sosial pemerintahan adalah semua aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial, sebagai homo politikon, homo ekonomik, dan homo
spesies di dalam kehidupan bernegara. Lingkungan sosial dapat dikelompokkan dalam 5 bidang, yaitu ideologi sosial, budaya sosial, politik sosial, ekonomi, serta keamanan dan ketertiban. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanda Adelin, NPM D1D0288. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi dan teknologi pemerintahan. Menurut Maya Suraditna 1996, peranan ekologi pemerintahan dalam pembangunan dapat dilihat beberapa hal berikut. A. Perubahan sosial. Masalah ekologi pemerintahan tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran udara, air, kondisi alam saja, melainkan juga pada kehidupan sosial, pertumbuhan penduduk terhadap ekonomi, manakala laju pertumbuhan penduduk mendesak, tingkat kehidupan keluarga menurun. Ini berarti manusia sebagai anggota masyarakat harus dapat mengendalikan ekosistem. Dan sebagai pengelolaan berbagai aspek sumber alam, yaitu bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan sebagainya. Akibat adanya perubahan sosial bisa berpengaruh terhadap pendidikan, keluarga bencana, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, keamanan budaya, dan sebagainya. Namun ada juga perubahan sosial yang dapat mendukung pembangunan, yaitu perubahan sosial yang dapat atau juga bisa di tempat baru mengubah mata pencarian menjadi perikanan, buruh, pedagang, dan sebagainya. Perubahan sistem pemerintahan dalam suatu negara dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial dalam lingkungan negara yang bersangkutan. Tatanan dan aturan kebijakan yang baru dari instansi yang berwenang yang dapat diterapkan kepada masyarakat yang ada di dalam lingkungan kewenangannya akan berubah masyarakat setempat dalam kehidupannya. Demikian juga apabila terjadi perperangan dengan negara lain. Dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan, karena biasanya negara yang menang akan memaksakan negara yang kalah dalam peperangan dunia kedua, seperti Jerman dan Jepang, mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam masyarakat. Kebudayaan masyarakat lain bisa berpengaruh terhadap perubahan sosial dan kebudayaan suatu masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat lain tersebut mempengaruhinya. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat tersebut mempengaruhinya. Pengaruh bisa terjadi tidak harus dengan hubungan fisik, bisa juga melalui komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, internet, dan sebagainya. Faktor-faktor yang menghalangi proses perubahan sosial dan budaya mencakup berikut ini. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat diterima atau terlambat diterima. 2. Informasi dan komunikasi terlambat diterima. 3. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain karena terasing dan jauh dari jangkauan. 4. Sikap masyarakat yang masih tradisional sulit menerima pengaruh. 5. Mempunyai rasa takut akan terjadinya perubahan sosial. 6. Terdapat kepentingan-kepentingan berbeda dalam organisasi. Terdapat adanya lapisan tindakan kedudukan, adanya orang-orang yang enggan untuk melepaskan kedudukan perubahan-perubahan. 7. Adanya adat dari kebiasaan yang tetap dipertahankan sebagai aturan sosial yang harus ditaati terus. 8. Adanya sikap prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, atau mempunyai sikap tertutup, dan perilaku ini juga dapat dijumpai pada masyarakat yang pernah dijajah. 9. Terdapat hambatan yang bersifat ideologis. Hal ini terjadi apabila ada usaha perubahan selalu diartikan berlawanan dengan ideologi masyarakat yang merupakan landasan persatuan kesatuan kelompok sosial tersebut. Perubahan dalam proses sosial dapat dikelompokkan atas 5 proses, yaitu sebagai berikut. A. Kerjasama. Melalui kerjasama, proses sosial dapat berjalan karena adanya kegiatan yang dilakukan bersama-sama, baik 2 atau lebih maupun kelompok orang-orang, dilakukan secara rasionalitas dan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. B. Persaingan. Landasan persaingan didasarkan pada kemauan dan kebutuhan anggota masyarakat yang berbeda tingkatannya, pengetahuan dan pengalaman, keterbatasan sumber-sumber, dan kemampuan serta latar belakang kehidupan. Persaingan-persaingan dalam kehidupan sosial beraneka ragam. Bentuknya, tempat, waktu, jenis, dan alasan keterbatasan sumber dan sebagainya. C. Pertukaran. Sejak dibutuhkan hubungan karena kebutuhan pada manusia, pertukaran ini biasanya untuk menguntungkan kedua belah pihak yang terjadi dalam transaksi hubungan pertukaran. Terjadi dilandaskan pada aturan, keseimbangan, dan keserasian masing-masing pihak yang dianggap setara dari suatu benda atau materinya. Saat ini lebih dikenal dengan jual beli persahabatan, hubungan kebutuhan, dan sebagainya. D. Kemitraan.
proses perubahan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan serta kemasyarakatan dalam mengabdi tantangan masa depan. Diperlukan pengembangan kemitraan, pemerintahan, dan dunia usaha. Proses sosial yang ada di dalamnya, pengembangan mutu terpadu dalam kegiatan pendidikan dan latihan baik dilakukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk sistem magang dan internship, serta pengembangan pola-pola link and mix, pemanfaatan tangan profesional yang terjadi pada organisasi lembaga pemerintahan maupun swasta. Perbedaan pendapat. Manakala peraturan kerja, persidangan, pertukaran, dan kemitraan tidak dapat mengendalikan konflik, bisa berakibat semua cara yang dilakukan bisa menyakiti, menghancurkan, sebaiknya juga pada akhirnya menyenangkan dalam kehidupan sosial dan konflik. Selalu baik, kecil maupun besar, baik internal maupun eksternal dalam masyarakat dan bisa memperkaya struktur masyarakat. Perbedaan pendapat bisa ditentukan antara lain dalam kehidupan timbul masyarakat baru yang belum ada aturannya sehingga diperlukan formula dan struktur sosial. B. Perubahan ekonomi. Proses perubahan ekonomi dapat mempengaruhi proses perubahan sosial karena perekonomian merupakan struktur sosial. Lembaga perekonomian merupakan struktur sosial yang korelasinya sangat erat dengan setiap individu manusia, keluarga, kelompok masyarakat, pemerintah, pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan. Pertama, konsep analisis ekologi pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Menurut Ermaya Suradinata, diperlukan konsep dan strategi di bidang berikut ini. A. Sikap perilaku aparat pemerintahan yang berbaur dengan masyarakat sehingga diketaati rakyat dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan. B. Memberikan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan lingkungan masyarakat yang senantiasa selalu berubah. C. Mekanisme perencanaan yang selalu datangnya dari bawah dan dapat menampung aspirasi arus bawah. D. Memanfaatkan anggaran belanja secara dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan memperhitungkan hasil bagi negara. E. Memberikan modal usaha bagi wirausaha termasuk fasilitas. F. Menganalisis atas situasi dan kondisi baik situasi dari dalam maupun situasi dari luar. G. Mengembangkan strategi untuk mewujudkan wawasan atau visi dan tujuan organisasi pemerintahan. H. Penjadwalan strategi yang disepakati oleh yang terkait. Dan I. Analisis penelitian dan evaluasi hasil kerja sebagai bahan strategi masa yang akan datang. 2. Kaitan teknologi dengan pemerintahan menurut Taliziduhu Indraha. Seperti halnya teknologi, pemerintahan adalah proses perubahan. Tetapi berbeda dengan teknologi yang baik cara, alat, maupun lingkungannya berubah atau mudah diubah. Pemerintahan memiliki komponen atau nilai yang sukar berubah atau sulit diubah, yaitu kekuasaan, kepentingan, monopoli, dan kenikmatan. Nilai pemerintahan ini bisa bertabrakan atau berkonflik dengan nilai teknologi seperti teknokrasi, profesionalisme, dan meritokrasi. Ketiga, sistem teknologi pemerintahan. Menurut Taliziduhu Indraha, sistem teknologi pemerintahan sejalan dengan sistem pemerintahan. Sistem tersebut tidak hanya meliputi input, proses, dan output, melainkan juga outcome dan feedback. Suatu hambatan yang terjadi antara mata rantai tersebut bisa menimbulkan gejala entropi atau gejala lag, misalnya budaya profesional yang belum terbentuk dalam diri seseorang yang mencampur adukan atau tidak dapat membedakan tiga nilai, yaitu pribadi atau privasi, yang diri atau personal, dan yang dinas atau publik. 4. Pelaku teknologi pemerintahan. Ahli di bidang teknologi disebut teknologis. Kalangan tertentu berpendapat bahwa sebutan teknologi hanya bagi mereka yang merupakan spesialis di bidang tertentu. Taliziduhu Indraha mengemukakan bahwa seseorang memperoleh kapasitas teknokratis melalui berbagai posisi dan peran. Pertama, posisi sebagai pejabat pemerintahan tingkat menengah ke atas.
atau higher civil service, baik bagi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Posisi tersebut dicapai melalui proses rekrutmen berdasarkan kriteria yang kuat dan seleksi ketat pada setiap posisi. Kedua, posisi sebagai perwira militer atau high rank militer personal. Ketiga, elit akademik atau scientific elite. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Elisa Nabun dengan NPM D1D0200018. Apa itu governance? Dan apa bedanya dengan governance? Dalam konsep governance, pemerintah dianggap sebagai pemain paling penting dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan publik. Mengapa? Karena pemerintah memiliki birokrasi, memiliki anggaran, memiliki infrastruktur, memiliki kewenangan, dan memiliki kerangka aturan. Dalam konsep governance, kata kunci paling penting adalah memerintah. Pemerintah memerintahkan agar anggaran digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Pemerintah birokrasi agar bekerja menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pemerintah menggunakan kewenangannya untuk memastikan agar pengambilan keputusan sesuai dengan kehendak publik. Penekanan paling pokok di dalam konsep tentang governance, struktur, dan kewenangan. Dalam konsep governance menetapkan pada aspek proses masalah publik adalah masalah semua orang. Karena itu, penyelesaian publik tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, akan tetapi untuk memastikan agar pengambilan keputusan sesuai dengan kehendak publik. Penekanan paling pokok di dalam konsep tentang governance ada pada struktur dan kewenangan. Setiap aktor yang berkepentingan boleh dan wajib terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan pemerintah hanya jadi salah satu dari aktor dari tersebut. Berbeda dengan konsep pemerintahan atau governance yang menekankan pada aspek struktur dan kewenangan. Dalam konsep tentang governance menekankan kepada proses. Masalah publik adalah masalah semua orang. Karena itu, penyelesaian masalah publik tidak dapat diselesaikan dengan pemerintah, akan tetapi harus menekankan pada proses tata kelola. Sekarang, siapa yang bisa terlibat dalam governance? Dalam konsep tentang governance, setiap aktor yang berkepentingan boleh dan wajib terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan pemerintah hanya menjadi salah satu saja aktor di dalamnya. Kita ambil contoh tentang kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang terjadi hampir setiap tahun. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, masalah adat bertemu berdialog untuk menemukan solusi. Pemerintah mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan sistem. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat mencoba untuk berdialog dengan pemerintah untuk menjalan yang lebih baik bagaimana menyelesaikan masalah hutan tersebut.